Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Surga. Saudara, tema kita hari ini adalah surga. Saya percaya kata ini sangat tidak asing di telinga kita. Kita sering mendengar, mengucapkan, bahkan sebagai orang percaya, surga tentu merupakan tujuan akhir hidup ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sebagai orang percaya kita mengerti surga itu seperti apa? Ini sangat penting sebab ketika kita tidak mengerti tempat yang menjadi tujuan akhir hidup kita pasti tidak akan memiliki perjuangan yang patut untuk sampai ke sana. Saudara, berbicara mengenai surga, sebenarnya kata ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, surga adalah tempat yang nyaman, di mana makhluk dan sang penciptanya bersekutu untuk menikmati keindahan di suatu lokasi tanpa ada oknum yang memberontak. Ini berarti suatu lokasi atau suasana di mana manusia dapat benar-benar menyelenggarakan hidup dalam pemerintahan Allah. Di sana tidak ada oknum yang memberontak atau membujuk manusia untuk memberontak kepada Allah. Kita tahu bahwa oknum itu adalah iblis. Jadi, selama bumi masih ada oknum yang memberontak, maka bumi ini belum bisa dikatakan surga. Saudara, dalam Alkitab kita membaca, karena pemberontakan malaikat, maka malaikat yang jatuh itu dicampakkan keluar dari surga. Dia tidak mempunyai tempat lagi di sana. Itulah pengertian pertama. Pengertian kedua, kata surga dapat kita kaji dari etimologi atau asal kata surga itu sendiri. Kata ini sudah ada di ayat pertama dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, dalam ayat itu kita membaca kata surga ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai samayim dan dalam bahasa Yunani uranos. Secara umum kata ini berarti langit atau diterjemahkan dengan kata langit. Nah, dalam konsep orang Yahudi, langit atau surga itu adalah lapisan di atas permukaan bumi. Saya ulang, dalam konsep orang Yahudi, langit atau surga itu adalah lapisan di atas permukaan bumi. Dalam Alkitab, tersirat ada 3 lapisan surga atau langit. Surga tingkat pertama adalah lapisan atmosfer di atas bumi, di mana burung-burung bisa terbang dan awan-awan melayang. Dalam Matius 6 ayat 26 dituliskan, pandanglah burung-burung di langit. Jelas kan? Ya, kalau dilanjutkan bunyinya, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, yang kita perhatikan adalah kalimat pertama, pandanglah burung-burung di langit. Jelas bukan? Ayat-ayat yang lain, saudara, bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 19, Kejadian 7 ayat 3,
Mazmur 8 ayat 9. Sedangkan surga tingkat kedua adalah ruang angkasa di luar atmosfer bumi, tempat matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Matius 24 ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jelas bukan? Ya, langit di mana terdapat matahari, bulan, dan bintang. Ayat-ayat lain saudara bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 5 dan Ulangan 17 ayat 3. Saudara bisa catat. Dalam ayat lain, ini disebut juga syakak, yang berarti awan, uap, atau debu kecil. Itulah surga tingkat kedua. Sedangkan surga tingkat ketiga adalah yang mengatasi semua itu. Disinilah tempat Bapa bersemayam bersama malaikat-malaikat dan makhluk surgawi. Dituliskan dalam Matius 23 ayat 22 begini. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Cukup jelas. Ayat yang lain yang saudara bisa baca ada dalam Mazmur 2 ayat 4, Wahyu 4 ayat 2. Saudara, surga tingkat ketiga ini disebut juga langit yang mengatasi segala langit. Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Juga saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dan Mazmur 148 ayat 4. Dengan demikian, surga dapat berarti alam semesta atau jagat raya. Di jagat raya yang maha luas ini, bumi kita itu hanya setitik debu yang sangat halus. Bayangkan saja, bumi kita hanya satu planet kecil dari 8 planet yang mengelilingi sebuah bintang yang kita sebut matahari. Matahari kita hanya sebuah bintang berukuran sedang yang merupakan satu dari 200 hingga 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Banyak dari bintang-bintang itu juga mempunyai planet yang mengiringinya. Jumlah galaksi yang diketahui manusia ada sekitar 170 miliar. Jagat raya yang sejauh ini bisa diamati manusia diperkirakan berdiameter 93 miliar tahun cahaya. Jadi sangat dan sangat luas. Itu yang perlu saya sampaikan. Melihat fakta ini, tidak heran jika Tuhan Yesus berkata, "Di rumahku banyak tempat tinggal." Yohanes 14 ayat 2. Jadi cukup kekanak-kanaan kalau kita berpikir yang dimaksud tempat tinggal hanyalah sekedar kafling-kafling rumah. Kan begitu saudara. Ya, itulah sebabnya dengan penjelasan ini saya berharap sebagai orang percaya yang memiliki tujuan akhir surga bisa memiliki pengertian dan gambaran yang utuh akan surga.
Dan saya percaya juga itu akan menambah iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.